Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam pelajaran matematika. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semuanya, kepada Ananda, kepada keluarga yang terus berusaha untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Salawat sering salam haribaan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah yang mulia yang senantiasa merindukan kita. Maka insyaallah dengan memperbanyak salawat kita akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Anak-anak ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk dalam pelajaran yang baru setelah kemarin melakukan ulangan. Alhamdulillah, anak-anak ustaz sudah menyelesaikannya dengan baik. Walau beberapa ada yang masih belum mencapai KKM, tapi Ustaz yakin dengan latihan itu semuanya akan tercapai. InsyaAllah itu sebagai pembuka kita. Ayo sama-sama kita mulai pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita baca doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. InsyaAllah dengan mulai doa maka kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ustaz yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir satu semester kita melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui daring. InsyaAllah hari ini kita belajar tentang aproksimasi. Apa itu tujuan untuk pembelajaran aproksimasi? Yakni peserta didik dapat menjelaskan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Jadi kata kuncinya adalah pembulatan. Nah, anak-anak ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembulatan ini kita kaitkan dengan nilai keislaman yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 35. Artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan raca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik. Nah, ini bagi kita para pedagang harus senantiasa mengingat ayat ini agar kita sungguh-sungguh dalam melakukan proses penimbangan. Karena dengan timbangan itu kita bisa membulatkan. Ya, di sini. Nah, nanti akan ada pembulatan. Nah, pembulatan itu ketika kita melakukan proses jual beli harus seizin oleh yang pembelinya. Ya, misalnya ya, kita beli harganya Rp2.550. Ternyata hanya dibayar 2.500. Nah, kita harus sama-sama izin antara penjual dan pembeli. Nah, inilah adilnya Islam dalam melakukan proses jual beli. Kemudian yang kedua, anak-anak ustaz, nilai karakter kita adalah belajar dan berarti bersikap pemberani dalam menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Ya, harus kita sebagai seorang muslim harus berani mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ya kan? Kalau yang benar kita minta kepada Allah untuk dikuatkan dalam hati kita. Kalau ada yang salah kita minta kepada Allah untuk dihilangkan dari diri kita. Kemudian mengaitkan Al-Quran dengan realitas kehidupan sesuai dengan tahap perkembangan kita. Nah, jadi kita harus mengaitkannya dengan Al-Quran setiap aktivitas kita. Karena dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya ada kaidah-kaidah Islam atau nilai-nilai keislaman yang harus kita terapkan untuk menjadi karakter kita sebagai seorang murid yang baik, seorang anak yang baik, seorang hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ustaz yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan. Ini gambar apa? Iya, gambar seorang anak yang sedang diukur tingginya. Berapa ini tingginya kira-kira? Bener, lihat ini. Ya, kira-kira di kepalanya ini menunjuk angka 100.
Ya, ini satuannya cm. Kalau satuan cm, maka dia adalah 100 cm. 100 cm itu berarti 1 meter. Ya. Jadi, konsep aproksimasi berkaitan dengan pembulatan itu adalah seperti ini contohnya. Ya. Misal kita orang berapa tingginya, kemudian jawab dengan sekitar 1 meter, lihat nih. Ya, atau 1 meteran. Nah, jadi itu merupakan konsep dari aproksimasi, yaitu melakukan pembulatan. Jawaban tersebut merupakan contoh aproksimasi atau pembulatan yang dilakukan terhadap satuan panjang. Nah, apa dan bagaimana pembulatan itu? Kita akan belajar berikut ini. Anak-anak Ustaz, pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Ya, pembulatan adalah menyederhanakan suatu bilangan ke digit lebih kecil. Contoh ini, 1837,5 dibulatkan menjadi 1838. Gimana caranya untuk memperoleh ini? Nah, anak-anak Ustadz, dalam proses nih pengukuran panjang dan berat, ini ada alat ukur. Ini alat ukur meter, ini mistar, ini mistar sorok, mistar cepit, nih crop, ya kan? Nah, ini juga timbangan ukuran berat. Ini timbangan gantung digital, ya kan? Nah, ini meteran. Nah, anak-anak Ustadz, lihat. Ini ada contoh, yaitu mikrotos, ya, yang digunakan untuk mengukur tinggi badan. Nah, ini diukur tinggi badannya. Kemudian penggaris atau mistar adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Ini tadi, ya kan, mistar. Nah, ini juga apa ini? Timbangan berat badan. Ini adalah contoh-contoh dari timbangan. Nah, ini kalau lebih berat lagi, nih timbangan. Ya. Nah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa contoh alat untuk mengukur. Sekarang, hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Silakan perhatikan buku kamu halaman 75 sampai 79 tentang pengamatan. Nah, di sini ada tentang penimbangan balita. Ya, lihat di buku kamu tuh tentang penimbangan balita. Di situ ada tertera tabel seperti ini. Ya, pembulatan berat badan balita. Nah, lihat hasil pengukurannya seperti ini. 8,4 kg, 7,3 kg, 9,8 kg, 11,6 kg. Nah, ketika dilakukan pembulatan, anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat ya, kita berdasarkan kasus tabel ini. Yang pertama, pembulatan ke atas. Jadi semua bilangannya dinaikkan. 8,4 berarti kalau naik 9. 7,3 kalau naik berarti di sini iya 8. Ya, 9,8 kalau naik berarti 10. 11,6 kalau naik berarti 12. Nah, kemudian pembulatan ke bawah berarti ke yang terkecil atau bilangan terdekat yang paling kecil. Yang paling kecil dari bilangan itu. Misalnya 8,4, maka di bulat ke bawah dihilangkan 4-nya. Jadi 8. Di sini 7,3 dihilangkan 3-nya. Jadi 7. 9,8 dihilangkan 8-nya. Jadi 9. 11,6 dihilangkan 0,6-nya jadi 11. Ya, jadi di sini 11. Begitu. Ya. Nah, sekarang lihat pembulatan terbaik. Kenapa bisa ada pembulatan terbaik? 8,4 jadi 8, 7,3 7, 9,8 10. Nah, ini 10. Ya kan? Nah, 11,6 12. Kenapa bisa jadi pembulatan terbaiknya seperti itu? Nah, itu jadi pertanyaan nanti bagaimana kamu perhatikan kemana itu bisa terjadi. Nah, lihat. Iya. Ya kan? Yang Ustaz bilang tadi. Perhatikan. Iya. Ya, perhatikan. 11,6 itu 12. 11. Nilai terbaiknya 12. Nah, Ustaz, kita lihat contoh berikutnya lagi. Ini mengukur tinggi. Nah, perhatikan. Di sini, anak-anak Ustaz, ini pada
pengamatan berikutnya, pembulatan tinggi badan. Ini dalam sentimeter, 112,8 cm menjadi 113 karena dia ke atas, ke bawahnya menjadi 112 ya. Terbaiknya menjadi 113 ya. Nah, perhatikan ya tanda komanya anak-anak Ustadz, karena kita nih kesatuan terdekat ya. Ya, perhatikan. Di sini ada 123,5. Nah, 123,5. Perhatikan ya. Iya benar, 123,5 menjadi 124. Lihat selanjutnya ya. Iya. Nah, bagaimana dengan ini? Bisa 101, 100, 100. Kalau berarti 101 ya, di sini 100, di sini 100, berarti nilai ini harus komanya harus lebih kecil. Perhatikan. Ya, bisa 101, bisa 104, bisa 103 ya. Nah, perhatikan nih. Atau yang lainnya, tapi tidak lebih dari 100,5 ya. Tidak boleh 100,5. Kalau 100,5 dia sudah menjadi sudah menjadi 101. Nah, kan ini tadi naik ke atas. Nah, begitu. Kita lihat lagi contoh berikutnya supaya kita mengetahui. Nah, untuk lebih mudahnya lihat nih pembulatan yang ada di sini. Kita lihat ya. Di sini ada 8, bilangannya 8, di sini komanya. Nah, ya, tadi bermacam-macam. Ini bilangan sama tapi komanya itu koma 1 sampai dengan koma 9. Perhatikan. Pembulatan ke atas. Di sini 8, dibulatkan ke atas jadi 9 semua. Pembulatan ke bawah, ini komanya ada, jadikan ke bawah menjadi 8 semuanya. Ya kan? Nah, sekarang perhatikan. 8,1 8, 8,2 8, 8,3 8, 8,4 8, 8,5 9, 8,6 9, 8,7 9, 8,8 9, 8,9 9. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kamu peroleh dari pernyataan ini atau dari tabel ini? Nah, bagaimana? Jadi kesimpulannya anak-anak Ustadz, perhatikan. Pembulatan ke atas, kesatuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Lihat, 8 jadi 9 karena pembulatan ke atas. Selanjutnya, pembulatan ke bawah, kesatuan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Di belakang komanya dihilangkan. Nih, pembulatan ke bawah. Jadi 8 semua karena bilangan di koma. Ini ya. Nah, ini perlu. Nah, kemudian pembulatan terbaik, kesatuan terdekat dilakukan dengan memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Satu angka di belakang koma, ya. Nah, ini dia, lihat. Jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas. Lihat, ini 5, 6, 7, 8, 9 komanya ya. Di sini jadi 9. Jadi dibulatan ke atas. Yaitu menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan bilangan 1 ke angka satuannya. Ya. Nah, sedangkan jika angka di belakang koma kurang dari 5, perhatikan di sini lebih dari atau sama dengan 5. Kalau di sini kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu menghilangkan angka di belakang komanya. Lihat ini 8,1, 8,2, 8,3, 8,4 di sini. Maka terbaiknya adalah 8. Sampai sini bisa dipahami anak-anak Ustaz ya. Jadi itu aja kuncinya untuk kesatuan terdekat. Nah, anak-anak Ustaz, di sini Ustaz coba menyajikan satu poin penting. Ya, di sini ada peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 35. MDEK ini Menteri Perdagangan 203 tahun 203, Permendak 35 tahun 2003. Aturan pencantuman harga barang. Pada dasarnya, setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Ini isinya. Ustaz nggak bacakan semua, tapi Ustaz di sini ada yang tanda merah ini, perhatikan. Pelaku usaha dapat membulatkan harga barang dan atau tarif jasa dengan memperhatikan nominal rupiah yang beredar. Nah, tanda merah ini ada kata membulatkan.
Jadi boleh membulatkan sebagian tadi yang Ustaz sampaikan. Gimana caranya? Seperti yang tadi Ustaz ulangi ya caranya. Nah ini pembulatan ke atas, maka menghilangkan angka di belakang koma dan menambahkan satu angka satuannya. Ini pembulatan ke atas. Ini tadi 8, komanya itu dihilangkan semuanya, tapi nilai satuannya ditambah semua, tambah 1. Jadi 9. Ya, pembulatan ke bawah menghilangkan tanda koma semuanya. Bilangan di belakang koma semuanya. Ya, jadi semuanya 8. Ya, pembulatan terbaik kesatuan terdekat dilakukan memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma ini yang perlu diperhatikan. Kemudian apa? Jika lebih dari atau sama dengan 5 maka dilakukan pembulatan ke atas nih. Ini lebih dari atau sama dengan 5, 6, 7, 8, 9 maka dibulatkan ke atas jadi 9. Ya. Kemudian jika di belakang angka kurang dari 5 maka dilakukan pembulatan ke bawah. Ini kurang dari 5, belakang komanya belakang ke bawah di 8. Ya. Nah, itu anak-anak Ustaz sebagai pembelajaran kita hari ini. Ustaz yakin kamu sudah bisa. Ya. Apalagi di buku kamu cukup jelas. Ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Untuk minggu depan insyaallah kita akan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dari berat ke puluhan terdekat. Alhamdulillah, hari ini itu saja materi kita. Lihat buku kamu halaman 75 sampai dengan 79. Untuk apa? Untuk mengulang kembali. Tapi kata kuncinya tadi ya. Nah, perhatikan tanda komanya untuk kesatuan terdekat. Demikian anak-anak Ustaz. Matematika asyik. Ya, terima kasih atas perhatian kamu semuanya. Ayo sama-sama kita membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Selamat belajar mandiri di rumah. Ingat Allah, ingat salat, ingat 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. InsyaAllah sehat selalu. Semoga Allah segera angkat wabah ini. Dan insyaAllah di semester 2 kita bisa masuk. Kita berdoa bersama, bermohon kepada Allah. Dan tetap semangat. Matematika asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.